wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Muhammadiyah Ranting Gempol Pading yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang juga semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, imam kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab-sebab khilafiyah, sebab-sebab perbedaan pendapat. Malam hari ini insyaallah yang akan kita bahas adalah bagaimana kita menyikapi khilafiyah, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Sebagian kaum muslimin sikapnya ketika menjumpai sesuatu yang tidak sama dengan pendapat yang dia anut, serta-merta menyalahkan, menganggap keliru, menganggap sesat, menganggap bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena mungkin menurut dia apa yang dia temui dari orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari selama ini, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh syekhnya, sehingga dia tidak menerima perbedaan tersebut. Dia menyalahkan, dia menganggap sesat orang yang berlawanan dengan dia. Yang kedua, sebagian umat Islam justru sebaliknya, mengambil sikap yang berbalik 180 derajat. Setiap ada perbedaan apapun bentuknya, dia mudah sekali untuk mentoleransi. Ketika ada orang misalnya mengatakan boleh pemimpin negara non muslim boleh saja, dia mengatakan itu khilafiyah, kita harus toleransi. Wanita boleh menjadi pemimpin negara, itu masalah khilafiyah, kita toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Ketika ada yang mengatakan misalnya jilbab itu hanya sekedar budaya saja, bukanlah suatu kewajiban dalam Islam, dia mengatakan itu hanyalah khilafiyah biasa, kita toleransi saja, kita hargai semua pendapat. Ketika ada umat Islam yang mengatakan zina itu halal, dia mengatakan kita toleransi saja, itu juga ada dalilnya. Yang mengucapkan seperti itu juga sama-sama bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalilnya sama-sama dari Quran, sama-sama dari Al-Hadits. Ya, selagi ada dalilnya kita toleransi saja. Itulah dua sikap yang kita temui di beberapa kalangan, kita temui di sebagian umat Islam. Jadi yang satu sama sekali tidak menerima perbedaan,
dan yang satunya justru terbuka selebar-lebarnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini menempuh sikap yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Pundi sing tepak, pundi sing boten tepak, Pak? Yang nomor 1 angkat tangan. Yang pilih nomor 1. Yang nomor 2, yang mengikuti sikap nomor 2, mentoleransi semua perbedaan pendapat. Yang tidak milih dua-duanya. Jenengan nomor 1 nggak milih, nomor 2 nggak milih. Yang tidak nomor 1 dan tidak nomor 2 juga nggak milih. Terus jenengan ini milih nopo? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua sikap tersebut tidak ada yang benar. Yang pertama, tidak menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, terbuka lebar membenarkan semua pendapat yang ada. Ini juga tidak benar. Karena di dalam syariat Islam itu ada toleransi dan juga ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita ikut pendapat yang pertama, sikap yang pertama, tidak mau menghargai, tidak mau menghormati perbedaan pendapat, berarti kita mematikan syariat tasamuh, toleransi. Kalau kita mengikuti sikap yang kedua, mentoleransi semua perbedaan pendapat, maka ini sama artinya mengubur amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau semua perbedaan ditoleransi, dibenarkan, dihargai, dihormati, sampai kemarin ada yang mengatakan, ya, salah satu disertasi mengatakan zina halal, itu masih ditoleransi juga, berarti nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Mati syariat amar ma'ruf nahi munkar itu. Maka sikap yang benar adalah kita menjaga dua syariat ini, tasamuh dan amar ma'ruf nahi munkar, untuk tetap hidup. Tasamuh kita hidupkan, toleransi, tapi kita juga tidak lupa untuk melestarikan, untuk mengembangkan, untuk mengajarkan kepada sesama kaum muslimin amar ma'ruf nahi munkar. Jadi memang ada yang kita toleransi, tapi ada juga yang harus kita ingkari. Nggak boleh toleransi, nggak boleh tawar-menawar. Jadi sikap yang benar adalah merinci masalah. Masalah apa dulu? Masalahnya seperti apa dulu? Ada masalah yang bisa ditoleransi, ada masalah yang tidak bisa ditoleransi, harus diingkari. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita fahami untuk bisa bersikap tepat, toleransi di saat toleransi, amar ma'ruf nahi munkar di saat harus amar ma'ruf nahi munkar, kita harus mengetahui jenis-jenis khilafiyah, jenis-jenis perbedaan pendapat. Kita mengetahui terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan sikap. Perbedaan pendapat yang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ikhtilaful fariq. Al-ikhtilaf al-fariq, perbedaan pendapat yang sifatnya kosong. Apa maksudnya perbedaan pendapat yang kosong? Tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Seandainya orang memilih pendapat A atau memilih pendapat B, tidak berpengaruh pada akidah dia, tidak berpengaruh pada amaliyah dia, ibadah dia. Contohnya adalah perbedaan di sebagian kitab tafsir yang dikemukakan oleh sebagian para ulama tentang tafsir-tafsir ayat-ayat tertentu, biasanya ayat-ayat yang berbicara tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, tentang misalnya
gua Ashabul Kahfi. Guanya Ashabul Kahfi itu di mana letaknya? Nah, kalau ada yang berpendapat A atau B atau C, ini tidak berpengaruh pada suatu akidah, tidak berpengaruh pada ibadah. Ada juga yang berbicara membahas tentang jenis anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, dalam kisah Ashabul Kahfi itu kan ada anjing, ya, anjing yang menemani perjalanan mereka, ya, bersama mereka di gua. Itu anjing jenis apa? Ini juga tidak ada pengaruhnya dalam ibadah, dalam pengaruh dalam akidah. Tongkatnya Nabi Musa itu dari jenis kayu apa? Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah namanya ikhtilaf al-fariq. Perbedaan pendapat yang kosong dari suatu akidah, kosong dari ibadah, artinya tidak mempengaruhi akidah kita, tidak mempengaruhi ibadah kita. Maka dalam masalah semacam ini silahkan kita membaca, mengetahui, ya, sekedar untuk memperluas wawasan kita. Ketika ada perbedaan, kita tidak terlalu berlarut-larut mengurusinya. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, kita tidak terlalu ambil pusing. Nggak usah terlalu membicarakannya terlalu dalam, terlalu berlarut-larut, karena ini akan membuang-buang waktu kita. Yang kedua Bapak dan Ibu adalah ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu, perbedaan pendapat yang bersifat variatif. Variatif, keberagaman. Napa maksudipun Bapak dan Ibu? Maksudnya adalah ada beberapa pendapat yang tersebar di kalangan kaum muslimin, tetapi pendapat yang satu dengan yang kedua, dengan yang ketiga, dengan yang keempat itu sifatnya tidak bertentangan. Sifatnya tidak bertentangan. Contoh, perbedaan dalam tafsir, misalnya ihdinas siratal mustaqim, contohnya Bapak dan Ibu, ya, ihdinas siratal mustaqim. Itu ada beberapa tafsir Bapak dan Ibu. Ada beberapa tafsir yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antara para sahabat ada yang menafsirkan bahwasannya yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah kitabullah. Nah, siratal mustaqim itu adalah kitabullah, Al-Quran. Tunjuki kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu Al-Quran. Nah, tafsirnya adalah Al-Quran. Ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga ada lagi pendapat yang mengatakan, ya, dari Abu Aliyah, bahwasanya siratal mustaqim artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Rasulullah dan dua sahabat beliau setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi Muhammad dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Ada lagi yang menafsirkan siratal mustaqim adalah al-Islam. Jalan yang benar, jalan yang lurus itu adalah Islam. Berbeda-bedakah Bapak dan Ibu tafsiran ini? Redaksinya, lafadznya berbeda-beda. Tapi sebenarnya kalau kita mau mencermati perbedaan lafadz-lafadz ini tadi mengarah kepada satu makna. Mengarah kepada satu makna. Siratal mustaqim adalah kitabullah. Benar, itulah siratal mustaqim. Yang mengatakan bahwasanya itu adalah al-Islam, benar juga, karena perwujudan dari kitabullah, pengamalan dari kitabullah itu adalah al-Islam. Atau Islam itu adalah sumbernya kitabullah,
yang mengatakan bahwasanya Shiratal Mustaqim adalah Nabi kita Muhammad dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, maka bisa dikatakan iya, yang menjalankan kitabullah paling bagus, yang menerapkan Islam paling bagus itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah beliau yang paling bagus adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini perbedaan lafadz tapi tidak bertentangan. Semuanya kalau dipadukan mengarah kepada satu makna. Contoh lain lagi yang banyak ditemui dalam masyarakat adalah perbedaan tata cara ibadah atau lafadz doa-doa, dan semua tata cara atau lafadz doa-doa itu ada sumbernya dari hadis yang semuanya sahih. Contoh, dalam sholat fardu kita membaca doa istiftah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Sebagian umat Islam yang lain membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada lagi di antara kaum muslimin yang membaca subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, ini adalah doa yang lafadznya jelas beda. Tetapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kita jumpai bahwasanya itu semuanya pernah diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya semuanya adalah sahih. Mungkin sebagian orang bertanya, kok bisa doa yang bermacam-macam tapi semuanya diamalkan Rasulullah? Berarti gimana itu? Masa semuanya benar? Jawabnya iya, sangat mungkin sekali ya. Beberapa macam doa yang kita sebutkan itu semuanya benar, semua diamalkan Rasulullah. Tidak susah untuk memahami, karena yang namanya sholat itu terjadi berulang kali. Dalam sehari 5 waktu minimal, itu sholat wajib saja. Baru sholat wajib saja 5 waktu. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya Rasulullah terkadang baca doa istiftah Allahumma ba'id baini, terkadang Allahu akbar kabira, terkadang subhanakallahumma rabbana wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Jadi berganti-ganti, kadang ini kadang itu. Tidak menutup kemungkinan semuanya diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menutup kemungkinan semuanya adalah benar, semuanya adalah sahih. Dalam doa sujud misalnya, Subhana Rabbiyal A'la, doa ruku' Subhana Rabbiyal Azim. Ada lagi yang nggak seperti itu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dibaca ketika ruku' dan ketika sujud. Ini lafadz yang berbeda, tapi dua-duanya ada sumbernya, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahih. Salat witir misalnya, ada orang salat witir 3 rakaat langsung, ada yang 2, 1. Ini dua-duanya juga bersumber dari hadis yang sama-sama sahih. Maka bagaimana sikap kita terhadap khilafiyah atau perbedaan pendapat yang seperti ini? Jawabnya Bapak dan Ibu adalah kita menghormati, kita mentoleransi, kita menghargai. Bahkan kalau bisa kita amalkan semuanya bergantian. Kadang Allahumma ba'id baini, kadang Allahu akbar kabira, kadang kadang subhanakallahumma rabbana wa tabarak, subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kadang Allahumma
Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah. Kalau bisa diamalkan semua bergantian. Kalau tidak bisa, milih salah satu yang paling pendek, yang paling ringkas, yang paling mudah dihafal. Dan itu adalah salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan beberapa macam doa, supaya kita memakainya bergantian dan itu akan memperbarui kekhusyukan kita. Terkadang seseorang itu kalau doa itu saja yang dibaca sejak dia mulai bisa sholat sampai sepuh, ya, 40 tahun kurang lebih sholat, yang dibaca kabira walhamdulillahi katsira, itu terus. Terkadang itu lama kelamaan menjadi suatu rutinitas, keluar otomatis tanpa dia sadari. Tapi kalau terkadang diganti Allahumma ba'id baini, terkadang diganti subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, itu akan memperbarui kekhusyukan. Dan hikmah yang kedua itu tadi, bagi yang mungkin sudah sepuh, menghafal tidak terlalu mampu, dia bisa memilih yang paling pendek, paling ringkas untuk dia amalkan. Maka kita tidak perlu menjadikan permasalahan ini sebagai sumber perselisihan, sumber perpecahan di antara kita, atau menjadikan sebagai alat untuk mengkotak-kotak sebagian kaum muslimin. Sebagian orang itu ada yang mengkotak-kotak kaum muslimin berdasarkan doa istiftah, memperkotak-kotak kaum muslimin berdasarkan doa istiftahnya. Oh, kalau doa istiftahnya Allahumma ba'id baini berarti Muhammadiyah, kalau wajah tu wajahiyah berarti NU, di kotak-kotak seperti itu. Ini tidak seharusnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Dua-duanya ada dalil yang sahih, maka biarkanlah saudara kita mengamalkan ini, kita mengamalkan itu, semuanya selama bersumber dari hadis yang sahih, tidak perlu dipermasalahkan. Demikian juga penafsiran seperti ihdinas siratal mustaqim, ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan begitu. Nah, ternyata maknanya mengarah kepada satu, maka ini tidak perlu dipermasalahkan. Jika ada orang yang mempermasalahkan masalah ini, maka ini kurang lebih seperti orang yang buta berdebat masalah gajah. Nah, masih ingat ceritanya orang buta yang nggak pernah lihat gajah. Nah, beberapa orang buta berdebat tentang gajah. Yang satu berkata, saya sudah pernah mendatangi gajah dan merabanya. Saya simpulkan gajah itu seperti tembok. Ada lagi yang berkata, kamu salah. Saya meraba gajah. Dan saya telah membuktikan dengan alat peraba saya bahwasanya ternyata gajah itu seperti pohon. Ada lagi yang punya pendapat lain, tidak, kamu salah semua. Gajah itu tidak seperti tembok, tidak seperti pohon. Gajah itu seperti kipas. Saya memegang sendiri. Yang mengatakan gajah itu seperti tembok, dia memegang badannya. Yang mengatakan gajah itu seperti pohon, itu dia memegang kakinya. Yang mengatakan gajah itu seperti kipas, dia megang telinganya. Nah, siapa yang salah dan siapa yang benar dari orang buta ini? Tidak ada yang salah sebenarnya, Pak. Itu pendapat itu mengarah kepada satu. Walaupun kayaknya beda, tapi mengarah kepada satu titik yang sama. Gajah itu badannya benar seperti tembok, kakinya besar seperti pohon, dan telinganya seperti kipas. Ya, cuma orang itu pengetahuannya terbatas, mengetahui masalah dari satu sisi saja. Seandainya mereka membuka mata mereka bisa melihat, seandainya mereka akan tahu masalah yang sebenarnya itu kayak apa, akan bisa melihat dari berbagai sisi, sehingga oh ternyata gajah itu memang begitu ya, memang ada yang mirip tembok, ada yang bagian yang mirip pohon, ada bagian mirip kipas. Nah,
Itulah ikhtilaf tanawwu Bapak dan Ibu, ikhtilaf variatif. Jadi perbedaan pendapat yang terjadi di antara kaum muslimin itu memang ada kalanya yang seperti itu, diperdebatkan, diperselisihkan, bahkan membuat cekcok, bahkan membuat berpecah, tapi intinya sebenarnya dia itu benar semua. Ini mereka yang berbeda pendapat itu sebenarnya mengarah kepada satu. Cuma lafadznya memang berbeda, redaksinya berbeda, dan mereka belum mengungkap 100% tentang hakikat permasalahan yang sesungguhnya, sehingga terjadilah perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Maka ini perlu kita pelajari, ini ikhtilaf tanawwu. Ini barangkali ada permasalahan-permasalahan yang kita permasalahkan, yang kita perselisihkan, itu diantaranya ada yang seperti itu. Baik, jadi sekali lagi ikhtilaf yang semacam ini tidak perlu kita ribut-ributkan. Yang ketiga Bapak dan Ibu adalah ikhtilaf at-tadad, perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif. Kontradiktif itu artinya adalah saling bertabrakan. Yang satunya mengatakan halal, yang satunya mengatakan haram, yang satunya mengatakan wajib, yang satunya mengatakan tidak wajib. Sito ing ngalor, sito ing ngidul, sito ing ngitan, sito ing ngulon. Tidak ketemu. Dan perbedaan pendapat yang sesungguhnya itu adalah perbedaan ini Bapak dan Ibu. Khilafiyah yang sesungguhnya itu khilafiyah ini. Kalau khilafiyah yang sebelumnya ikhtilaf variatif itu sebenarnya bukan khilaf sebenarnya. Ya kayaknya khilaf. Kayaknya khilaf tapi hakikatnya bukan khilaf. Khilafiyah yang sesungguhnya ini perbedaan pendapat yang saling bertolak belakang. Satu yang mengatakan boleh, satunya mengatakan tidak boleh, satunya mengatakan haram, satunya mengatakan halal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khilaf yang seperti ini, perbedaan pendapat yang seperti ini, yang kontradiktif, bertabrakan ini juga ada dua rupa. Yang pertama, khilaf kontradiktif, perbedaan yang bertabrakan dan terjadi pada masalah-masalah yang sudah ada nas qat'i, sudah ada dalil yang gamblang baik dari sisi dari segi validitas dalilnya, validnya dalil, atau dari sisi kalimat yang ada pada dalil tersebut. Jadi masalah itu sudah ada dalilnya dan dalilnya jelas-jelas valid, sahih maksudnya, mutawatir atau sahih atau hasan, dan para ulama hadis tidak berselisih. Nah, mereka sepakat ini dalilnya sahih. Itu yang saya maksud dengan jelas dari sisi validitas, dari sisi validnya, diterimanya, dan jelas juga dari sisi redaksi kalimatnya. Kalimatnya itu tidak multitafsir, jelas gamblang. Ini orang yang memiliki pemahaman yang paling rendah sekalipun akan bisa memahami itu dengan mudah. Atau gampangannya anak TK pun kalau memahami itu bisa paham. Saking mudahnya, saking jelasnya kata-kata yang ada di dalam dalil tersebut. Sebagai contoh Bapak dan Ibu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillah wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bagi kalian
bangkai, darah, daging babi. Berarti apa hukumnya daging babi? Haram. Haramnya ini haram yang telah jelas. Dalilnya valid dari Quran. Quran nggak ada yang dhaif. Semuanya adalah mutawatir, sahih. Kalimatnya kalau kita cermati juga mudah. Diharamkan bagimu babi. Apakah kata babi ini bisa ditafsirkan ke selain babi? Nggak bisa ditafsirkan kemana-mana. Babi ya babi. Haram, nggak boleh dimakan. Diharamkan bagimu bangkai, darah babi. Sudah, babi ini kalimat yang jelas. Nggak bisa babi ditafsirkan kambing, babi ditafsirkan sapi. Babi ya babi, nggak bisa kemana-mana. Maka ini namanya masalah yang qat'iyah. Masalah yang qat'iyah. Kalau ada perselisihan dalam masalah ini, misalnya ada sebagian kaum muslimin berkata babi itu boleh, maka bagaimana sikap kita Bapak dan Ibu? Tidak boleh toleransi. Kalau panjenengan toleransi dalam masalah ini, maka Anda sama saja meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang baru-baru kemarin ya, seorang yakni yang ingin meraih gelar doktor menulis disertasi berjudul apa, isinya apa, pelegalan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dalilnya Quran. Quran itu tidak ada yang dhaif. Semuanya adalah mutawatir, sahih. Kalimatnya juga sudah jelas, gamblang. Nggak usah sekolah doktor. Anak TK aja ditanya, nah bisa memahami dengan mudah. Jangan mendekati zina, jangan dekat-dekat zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat jelek, jalan yang sangat nista. Tidak usah sekolah S1, S2, S3. Anak SD, SMP itu bisa memahami kalimat yang mudah ini, bisa. Dia akan mengatakan zina nggak boleh. Nah ini orang meraih gelar doktor. Nah kok bisa mengatakan zina itu adalah halal? Maka yang seperti ini Bapak dan Ibu tidak boleh ditoleransi. Jika ditoleransi berarti sama saja kita mengubur syariat amar ma'ruf nahi munkar. Apa dalilnya sikap seperti ini? Sikap tidak boleh toleransi. Kita punya sikap, punya dalil. Ada dalil yang mendasari sikap ini Bapak dan Ibu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berselisih dalam suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada permasalahan, kita selesaikan dengan cara mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan ditoleransi. Kalau ada yang pendapat A, ada yang berpendapat B, mari kita bawa kepada Quran dan Sunnah. Kepada Allah itu maksudnya kepada Quran, kepada Rasulnya itu maksudnya kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita hadapkan masalah ini kepada Quran dan Sunnah. Ini menunjukkan bahwasannya ada masalah itu yang bisa dikembalikan kepada Quran dan As-Sunnah. Tidak seperti perkataan orang liberal bahwasannya ya, masalah halal haram hukum-hukum itu sifatnya adalah
relatif, ya. Tergantung siapa yang memahami. Makna aslinya, makna yang sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Manusia itu hanya sekedar menafsirkan saja, kata mereka begitu. Dan bebas tafsir. Silahkan Anda menafsirkan ini, Anda menafsirkan begitu. Tafsir boleh saja, tapi yang mengetahui kebenaran sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menghukumi orang lain. Nah, yang paling benar itu adalah Allah. Ini kalimat ini kayaknya benar, kayaknya. Nah, tapi sebenarnya ini adalah kalimat yang beracun. Jadi dia mengajak orang itu untuk bebas tafsir. Karena yang tahu kebenaran hanyalah Allah, bukan milik kamu kebenaran itu. Nah, terus kalau yang tahu kebenaran itu hanya Allah, lah apa fungsinya Quran diturunkan? Berarti kita nggak bisa memahami. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata mereka, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, itu hanya penafsiran saja. Makna sesungguhnya apa hanya Allah yang tahu. Ayat ini yang kita baca surat An-Nisa 59 itu membantah cara berpikir mereka. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasannya di antara permasalahan-permasalahan itu ada yang sifatnya gamblang, artinya bisa dipulangkan, bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan di saat itulah ya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pasti ada masalah yang jelas, pasti bisa dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah memerintahkan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, berarti bisa dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, bukan ditoleransi. Dalil yang lain Bapak dan Ibu adalah kisah yang terjadi antara Abdullah ibn Umar dengan anaknya Bilal ibn Abdullah. Suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, membawakan hadis, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akum min masajidillah. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, jangan menghalangi para wanita ke masjid. Jangan menghalangi para wanita ke masjid. Idza sta'dzannakum ilaiha, jika mereka minta izin untuk pergi ke masjid, jangan dihalangi. Faqala Bilal ibn Abdullah, maka putranya Abdullah ibn Umar berkata, wallahi lanamna'uhunna, demi Allah akan saya halangi, demi Allah akan saya halangi. Qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattun. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqul wallahi wa taqulu wallahi la namna'uhunna. Salim bercerita, Salim itu anaknya Abdullah bin Umar juga. Saya ya begitu mendengar ayah saya berkata seperti ini dan saudara saya berkata seperti itu, bapak saya langsung menatap dan mengucapkan kata-kata yang tegas, keras kepada anaknya ini, kepada saudaraku ini. Saya belum pernah tahu, belum pernah mendengar bapakku mengucapkan kata-kata yang keras seperti itu. Bapakku berkata, hai anakku, aku kabarkan kepadamu, Rasulullah berkata begini, jangan menghalangi wanita pergi ke masjid. Kamu mengatakan, demi Allah akan saya halangi. Marah. Abdullah ibn Umar marah kepada anaknya. Ini kalau orang zaman sekarang atau orang liberal mungkin akan mengatakan, yang penting kita sama-sama Islam, sama-sama syahadat. Nah, lakum dinukum waliyadin, pendapatmu ya silahkan kamu pakai, pendapatku ya saya pakai, pendapatmu silahkan kamu pakai sendiri. Mungkin sebagian orang zaman sekarang mungkin begitu. Tapi Abdullah ibn Umar, seorang sahabat yang terkenal berpegang teguh dengan sunnah, dia tahu bagaimana harus bersikap. Jadi putranya ketika jelas-jelas ucapannya bertentangan dengan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mentoleransi, bahkan mencelanya, mengatakan kata-kata yang sangat keras yang belum pernah didengar sebelum itu. Ini menunjukkan bahwasannya perbedaan pendapat itu kalau semacam ini, ya, permasalahannya seperti ini, sudah ada dalil yang qat'i, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditoleransi. Sekali lagi, mentoleransinya sama dengan mengubur syariat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang rupa yang kedua, khilaf yang ketiga apa? Khilaf kontradiktif. Tadi rupa yang pertama, sekarang rupa yang kedua. Nah, khilaf kontradiktif, rupa yang kedua adalah khilaf kontradiktif yang terjadi pada masalah-masalah yang dalilnya tidak qat'i, dalilnya tidak gamblang. Tidak gamblang itu maksudnya adalah bisa jadi para ulama berselisih masalah kevalitannya. Nah, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Ada, Pak, permasalahan-permasalahan yang semacam itu. Suatu hadis, para ulama hadis memperbincangkannya. Sebagian setelah meneliti panjang kesimpulannya sahih. Sebagian lagi setelah meneliti panjang kesimpulannya dhaif. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini bisa jadi dalilnya itu validnya jelas, sudah jelas-jelas valid, sudah jelas-jelas sahih, para ulama tidak bersisih lagi, tapi kalimatnya multi tafsir. Multi tafsir. Multi tafsir itu pripun, Pak? Ditafsirkan begini bisa, ditafsirkan begitu bisa. Contoh yang paling mudah, aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini ayat Quran. Kalau kalian menyentuh wanita tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Menyentuh wanita tidak ketemu air, bertayamumlah. Ini ayat Quran, jelas valid. Tapi maknanya para ulama berselisih. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i, menyentuh itu artinya ya menyentuh. Laki-laki menyentuh perempuan begini. Bertayamum, kalau nggak ada air bertayamum berarti batal wudunya. Kalau nggak ada air bertayamum berarti kan wudunya batal. Sementara sebagian ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad mengatakan bahwasannya menyentuh itu maknanya adalah hubungan suami istri, hubungan badan. Jadi maksudnya kalau ada, ya, suami istri berhubungan badan dan tidak menemukan air, maka bertayamum juga, karena memang tayamum itu ganti dari wudu dan juga sekaligus ganti dari mandi besar. Nah, ini salah satu contoh dalilnya jelas-jelas sahih, valid, tapi maknanya bisa ini, bisa itu. Saya tidak berbicara mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang benar. Di sini saya nggak berbicara itu. Saya cuma membicarakan tentang status khilafiyah ini. Statusnya seperti itu. Jadi itu termasuk khilafiyah yang kalimatnya multitafsir. Nah, dan ini banyak sekali, Bapak Dani. Dan ini banyak sekali, khususnya dalam permasalahan fikih. Yang sering terjadi di kalangan kita itu adalah masalah sholat. Dalam masalah sholat, apakah sholat itu ketika sujud mendahulukan lutut dulu atau mendahulukan telapak tangan dulu? Apakah bangkit dari sujud itu langsung berdiri saja atau duduk istirahat sejenak?
apakah sholat tarawih itu berbatas bilangan 11, tidak boleh lebih dari itu, atau tidak ada batasnya? Ini boleh berapa saja sampai subuh. Nah, ini adalah masalah-masalah yang masuk dalam jenis ini tadi. Jadi masalah-masalah yang ada dalilnya, tapi dalilnya itu bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begitu. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu sikap kita terhadap khilafiyah yang seperti ini? Sikap kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu dalam masalah ini. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Karena masalah seperti ini masalah yang rumit, masalah yang pelik. Tugas kita seperti itu, sebagai orang awam bertanya kepada ulama yang kita yakini keilmuannya. Nah, setelah kita mengetahui jawaban para ulama dan kita ketemu saudara kita yang dapat jawaban lain lagi, misalnya saudara kita ketemu jawaban lain lagi, tidak seperti jawaban yang kita dapatkan, maka disinilah saatnya kita bertoleransi. Apa dalilnya Bapak dan Ibu? Insya Allah dalilnya akan kita baca setelah adzan isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menuju kepada dalil sikap apa tadi? Sikap toleransi. Apa dalilnya? Apa pijakan kita bertoleransi? Pijakannya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Hadis ini adalah hadis inti dalam masalah khilafiyah. Para ustadz kalau membahas mengangkat masalah khilafiyah biasanya nggak ketinggalan hadis ini, yaitu hadis tentang perjalanan para sahabat ke Bani Quraidah. Ibnu Umar berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada kami tatkala selesai dari peperangan Ahzab, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Segera kalian pergi. Nah, jangan sampai ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, wilayahnya Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat bergegas menuju ke Bani Quraidah. Di tengah jalan masuk waktu sholat asar. Di tengah jalan itu sudah masuk waktu sholat asar, belum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya mereka, karena tadi Rasulullah berpesan jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah, maka mereka nggak sholat. Walaupun ini sudah masuk waktu asar, mereka nggak sholat. Nah, mereka sholatnya di Bani Quraidah karena kata Rasulullah begitu. Akhirnya mereka sholat setelah waktu asar selesai. Waktu asar habis, mereka baru sholat. Karena mereka sampai di Bani Quraidah itu setelah asar habis. Sementara sebagian sahabat yang lain, sahabat juga, berkata kayaknya Rasulullah maksudnya nggak begitu deh. Rasulullah kayaknya maksud beliau itu adalah menyuruh kita supaya bergegas nanti pas waktunya sholat asar itu sudah tiba di sana, di Bani Quraidah. Seolah-olah Rasulullah berkata, bergegaslah kalian, nanti pas waktu sholat asar kalian sudah tiba di sana. Saya kira maksud Rasulullah begitu. Berhubung kita ini terlambat dan sholat asar sudah masuk waktunya, saya berpandangan kita sholat asar di sini walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Akhirnya Bapak dan Ibu, para sahabat itu terbagi menjadi dua kubu. Sebagian sholat, sebagian tidak sholat. Nanti menunggu setelah sampai di Bani Quraidah. Sebagian menunggu setelah sampai di Bani Quraidah. Maka setelah mereka berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampaikan masalah mereka ini. Fadzukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, permasalahan itu disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yu'annif wahidan minhum, maka Rasulullah tidak mencela satupun dari dua kelompok sahabat ini. Rasulullah sama sekali tidak mencela satu kelompok pun dari dua kelompok ini. Tidak ada yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sangat menarik, sangat penting dan mengandung faedah yang banyak Bapak dan. Yang pertama, faedah pertama adanya toleransi dalam Islam. Jadi salah kalau ada orang mengatakan pendapat itu ya ini saja, pendapat yang tidak begini batil. Nah, seperti itu juga keliru Bapak. Ada toleransi, Islam itu ada toleransi, tasamuh. Dua, manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, kalau kita mengikuti manhaj para sahabat, maka tidak mesti kita itu harus sama dalam semua masalah. Nah, sebagian orang mengatakan
golongan ini pendapatnya ini, golongan itu pendapatnya begitu. Harus ada salah satu di antara dua kelompok ini yang mengikuti manhaj sahabat, dan ada yang membelot dari kelompok sahabat. Ini pendapat yang keliru. Bisa jadi dua golongan yang beda tadi, dua-duanya di jalan sahabat, dua-duanya di jalan salafus saleh. Jadi manhaj salafus saleh, cara beragamanya salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, tidak mesti menghasilkan pendapat yang sama semua. Kan sebagian orang kan seperti itu. Yani kalau ada yang berbeda pendapat gitu, masalah apa begitu, masalah sholat atau masalah zakat atau masalah apa, perbedaan pendapat, dia menjadikan perbedaan pendapat itu sebagai alat untuk mengeluarkan seseorang dari manhaj atau cara beragamanya para sahabat. Ini nggak begini, beragama dia nggak begini, sholat dia kok nggak seperti ini, berarti dia keluar dari jalan sahabat. Tidak mesti begitu, tidak mesti seperti itu. Bisa jadi dua kelompok, dua orang ya berbeda pendapat, tapi dua-duanya masih berada di atas jalan sahabat. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum yang kita ikuti, mereka juga berbeda, mereka sendiri itu berbeda, Bapak dan Ibu. Walaupun mereka memang punya kesamaan. Nah, jadi memang ada permasalahan-permasalahan, pokok-pokok permasalahan yang mereka sepakat, di mana siapa saja yang menyelisih kesepakatan para sahabat itu, dia bisa disebut keluar dari jalan para sahabat, keluar dari manhaj para sahabat. Tapi ada juga masalah yang memang mereka berselisih. Jadi jangan mengharuskan ya orang itu harus sama. Kalau ikut kelompoknya sahabat, ikut jalan agamanya sahabat, para salafus soleh harus begini, sholatnya harus seragam semua. Jangan mengharuskan seperti itu. Karena sahabat sendiri itu juga memiliki perbedaan. Faedah yang ketiga, Bapak dan Ibu, dua metode pemahaman, yaitu pemahaman lafadz dan pemahaman makna, itu dua-duanya ada contohnya dari sahabat. Perhatikan saja, tadi sahabat ada yang memiliki pemahaman lafadz. Rasulullah bilang jangan sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ya sudah, berarti kita nggak sholat, kita belum sampai di Bani Quraidah kok. Nah, itu pemahaman lafadz, teks, nah, mengikuti teks, tekstual. Sebagian sahabat mengatakan kayaknya Rasulullah nggak bermaksud begitu deh. Mungkin yang dimaksud Rasulullah itu adalah kita itu supaya bergegas. Ini tidak mengikuti teks, Bapak. Kalau secara teks dia keliru, secara teks ya. Rasulullah mengatakan jangan sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Mereka sholat, belum sampai di Bani Quraidah mereka sholat. Cara pemahaman mereka adalah mungkin Rasulullah nggak bermaksud begini. Mungkin maksud Rasulullah adalah menyuruh kita supaya bergegas pas waktu sholat asar kita sampai di Bani Quraidah. Itu kan berarti pemahaman apa? Pemahaman kontekstual ya. Jadi tekstual dan kontekstual itu semuanya ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi yakni keliru kalau ada orang yang mengatakan yakni kamu ini saklek, nah, apa namanya? Tekstual. Nah, salah juga kalau ada yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah jelas-jelas bilang begini, teksnya seperti ini, kok kamu memahami tidak begini. Nah, kamu telah keluar dari jalan sahabat, kamu telah keluar dari manhajnya para sahabat. Keliru juga, Bapak Dedi. Jadi dua-duanya itu ada contohnya dari para sahabat. Jadi tidak selamanya pemahaman tekstual itu salah, tidak selamanya kontekstual juga salah. Terkadang memang yang diinginkan oleh pembuat syariat ini yaitu Allah, dan yang diinginkan oleh Rasulullah itu terkadang memang teksnya dan terkadang memang konteksnya. Dan untuk memahami mana yang diinginkan, teks ataukah konteks, itu perlu pemahaman tersendiri. Tapi kita hanya membicarakan pokok pemahaman ini,
Ini ada dua-duanya. Dua-duanya ada contohnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Jadi masalah perbedaan pendapat itu ada kurang lebih 3 tadi. Berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, itulah perbedaan pendapat Bapak dan Ibu, dan itulah sikap kita menghadapinya. Ini hanya sekedar garis-garis besar. Apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini itu hanya garis besar saja. Rinciannya itu dalam keseharian kita pelajari dalam bab-bab ya, bab sholat, bab kitabuz zakat, kitabuz siam. Rinciannya di sana nanti. Saya hanya memaparkan garis-garis besar saja. Sebelum saya tutup Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan tentang 2 sikap. Ada 2 sikap dalam berbeda pendapat, yang satu terpuji, yang satu tercela. Yang terpuji adalah yang mengambil sikap kehati-hatian. Kalau ada ulama yang berkata ini haram, ada yang mengatakan ini makruh. Nggak haram, makruh. Maka orang yang berhati-hati adalah sudahlah, nggak usah. Saya nggak tahu mana yang kuat dari 2 pendapat tersebut. Satunya bilang haram, satunya makruh. Ya sudahlah, untuk kehati-hatian saya nggak usah dekat-dekat masalah itu. Contohnya rokok misalnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Mana yang paling hati-hati? Sudahlah, nggak usah ngerokok. Untuk kehati-hatian saya nggak usah ngerokok. Gitu aja. Itu sikap bagus Bapak. Nah, apalagi Bapak dan Ibu? Nah, apalagi Bapak? Banyak permasalahan-permasalahan. Para ulama berselisih misalnya, ini haram, ini tidak haram. Mana yang paling yakni berhati-hati? Sudah, nggak usah berbuat itu. Nah, sikap yang kedua, yang sebaliknya, sikap yang keliru. Nah, sikap yang tercela adalah tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu terjemahan Jawa nih, pek penake dhewe. Milih pendapat yang enak. Kaum muslimin di Indonesia berbeda pendapat tentang jatuhnya hari raya Syawal. Ada yang berpendapat hari Selasa, ada yang berpendapat hari Rabu. Saya pilih Selasa sajalah. Loh, kenapa kok pilih Selasa? Hari Selasa saya sudah bisa makan. Kalau saya pilih pendapat Rabu, berarti saya Selasa masih puasa, belum bisa hari raya. Biar saya cepat bisa makan, ya saya Selasa pilih pendapat yang cepat saja. Nah, jadi dia milih itu hanya sekedar itu saja. Pek penake dhewe. Ada yang berpendapat halal, ada yang berpendapat haram. Enak, pilih yang halal sajalah. Kok kamu milih yang itu? Kenapa? Dasar kamu apa milih pendapat ini? Ya, kalau saya milih ini berarti saya masih bisa meneruskan hobi saya. Kalau saya pilih yang haram berarti mampus saya. Nah, itu apa? Jadi namanya tatabbu'ur rukhas. Yakni mengoleksi pendapat para ulama, dicari-cari mana yang paling mudah untuk yang diamalkan. Maka Bapak dan Ibu, untuk kehati-hatian saya menasihatkan kepada diri sendiri dan kepada Bapak Ibu semuanya, jika Anda menemui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, maka berusahalah untuk mencari sikap yang berhati-hati. Itu insya Allah membuat Anda selamat dunia dan akhirat insya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqas syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi di tengah-tengahnya ada yang syubhat, ada yang abu-abu, ada hitam, ada putih, ada abu-abu. Ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Itu berarti abu-abu. Perbedaan pendapat para ulama, Anda kalau nggak bisa menentukannya, menghukuminya, berarti itu abu-abu.
Siapa yang menjauhi perkara yang abu-abu tadi, maka dia telah mengambil sikap selamat untuk agama dan kehormatan dirinya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Semoga Allah membimbing langkah kita di dalam menghadapi perselisihan umat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.